seperti Anda tahu, sebelumnya Pilkada DKI sudah memasuki putaran ke-1 dan sekarang memasuki putaran kedua. Bukan hanya publik yang sibuk menerima para paslon, tetapi paslon sendirilah yang mungkin sekarang paling sibuk dalam kampanye di putaran yang kedua ini. Bersama saya sekarang salah satu pasangan calon nomor 2, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Anda sudah pasti mengenal dengan sangat baik figur ini. Pak Ahok, setelah terjun ke lapangan di putaran yang kedua ini, aroma apa sekarang yang terasa? Saya berpikir ini memang terlalu banyak kembangkan isu-isu soal agama gitu ya. Saya lihat itu yang sering terjadi di lapangan. Jadi aroma yang lebih kencang. Saya tidak melihat ada isu-isu program di lapangan sekarang sebetulnya. Jadi lebih kencang isu-isu agama atau sektarian di fase kedua ini, di putaran kedua ini dibanding sebelumnya, begitu maksudnya? Iya, kelihatannya begitu. Kalau pertama masih malu-malu ya, dan ngomong masih ada campur program. Kalau ini udah betul-betul fokusnya udah ke sana, udah arahnya. Wow. Jadi tidak pada program. Iya, menurut saya begitu. Nah, apa kemudian yang kemudian Anda tangkap ketika atau dari mana sebetulnya sampai Pak Ahok merasa bahwa ini aroma sektariannya lebih besar daripada program? Ini kita lihat dari sosmed, dari mana kan saya bilang ini udah semacam tanda kutip intimidasi kan. Pendaftaran, ada tamasya mau ke Jakarta, katanya terdaftar sampai 1,3 juta orang. Jadi berarti satu TPS bisa 100 orang dong. Kalau dengan pakaian yang khas seperti itu, apakah bukannya mau memberi kesan seolah bisa beribut atau apa gitu kan. Itu saya kira dari mana orang luar kota mau datang ngurusin TPS Jakarta. Baru kali ini kejadian di Republik kita gitu loh. Tamasa ke Jakarta 1,3 juta. Saya juga baca itu di sosmed. Iya, saya baca itu semacam intimidasi untuk Anda. Iya, kalau itu terjadi bisa saja orang pada pergi atau apa takut datang ke TPS. Saya tidak tahu. Itu sesuatu yang belum pernah kejadian pasca reformasi. Ketika orang luar kota disuruh datang ngurusin TPS gitu. Yang menarik perhatian saya bahwa saya tadi terkejut karena Anda menganggap ajakan Tamasa 1,3 juta itu sebagai sesuatu yang serius. Ya, mendaftar. Iya. Itu sebagai sesuatu yang serius. Saya malah berpikir bahwa itu mungkin sebuah ancaman tanda kutip kosong. Salah saya? Iya, kosong nggak kosong kita nggak tahu. Kalau bisa saja orang tertarik kan kalau ada yang ongkosin untuk datang. Kita tidak tahu, nggak bisa buktikan. Orang daerah tentu mau dong datang kalau dikasih bayar untuk jalan-jalan, datang ke Jakarta. Tapi apa boleh? Mau untuk ngawasin TPS kita ada saksi, ada Panwaslu, kita juga punya masyarakat. Saya kira itu sesuatu yang sampai isu itu dilempar, tentu punya niat kan, niat intimidasi atau apa? Kalau dulu di putaran pertama kan ada beberapa orang yang menolak kehadiran Anda atau menolak kehadiran Jarod di lapangan. Sekarang ada terasa masih? Oh enggak. Banyak pelotot-pelotot aja di tengah jalan kalau dia liatin ada tunjuk-tunjukin nomor. Kalau sekarang langsung nomor 3 ditunjukin dengan muka nggak seneng gitu kan ya saya sih biasa-biasa aja. Sudah ada tanda-tanda seperti itu. Kita kan turun ke lapangan kelihatan kok. Saya sih santai aja. Kita cuma mau tunjukkan ini kita punya hak yang sama di negara ini. Dan kami bukan pengecut kok. Dan kami ini gubernur. Betul. Kami ini gubernur sampai Oktober gitu loh. Pak Ahok, juga kita yang paling nyata adalah bahwa kita sebetulnya mencium aroma Anda berubah. Anda berubah jadi lebih lembut, Anda berubah jadi lebih soft, begitu. Anda pernah mengupload ke Instagram tentang yang memperlihatkan perubahan. Mari kita lihat. Aku terima kasih atas dukungan dan perjuangannya di putaran pertama Pilkada DKI. Jangan pernah takut. Mari kita terus melangkah. Ya sama seperti lagunya Raisa kali kedua ada liriknya itu pegang tangan bersama. Kita yakin dengan berpegang tangan bersama kita akan mampu memenangkan Pilkada putaran kedua ini. Jangan pernah takut dengan keikhlasan kita mau membantu rakyat banyak. Gusti ora sare. Matur nuwun. Saya mengutip dua yang terakhir. Gusti ora sare. Iya. Lalu kemudian matur nuwun. Sebetulnya dampak apa yang ingin Anda sampaikan ke publik tentang hal ini? Ya banyak orang kasih pendapat begini. Bapakmu kan kasih kamu nama. Basuki Cahayapurnama. Itu nama Jawa. Ya harusnya kamu juga bertutur kata, bersikap ya seperti budaya Jawa. Budaya Jawa.
Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Yang lembut, yang halus. Dan kita juga percaya kan bahwa dunia ini, sejarah dunia ini di bawah penguasaan Allah. Dan kamu mau jolimin apapun, kamu mau bercurang apapun, itu ada Allah yang gusti, yang tidak pernah tidur, yang memegang kontrol atas sejarah dunia ini dan bangsa ini. Nah, itu yang saya percaya. Keyakinan bahwa pekerja melayani, jadi Tuhan tidak pernah tidur tentang apa yang Anda kerjakan. Dia tahu niat kan, dia tahu niat kita. Orang boleh nuduh saya niat macam-macam. Yang tahu niat itu kan hanya Tuhan dan saya sendiri. Kalau saya sendiri dari mana? Istilah saksi, berapa ahli kita di sidang kan sering dengerin ya. Itu harus dinilai dari kehidupan sehari-harinya dia. Tetapi kan sebetulnya banyak juga orang yang tahu kerja Anda sebetulnya. Sekarang bukan soal kerjaan. Kalau kerjaan dari dulu di survei itu 72, 73, 75% orang puas. Betul. Kalau kita bilang ada teori kesalahan survei, ya paling 4%, 5%, artinya itu stabil kita di 70 ke atas. Betul. Nah, hanya yang mau memilih kita, tiba-tiba orang merasa tersinggung. Karena Ahok ini dianggap menyinggung agamanya. Betul. Padahal itu kan tidak ada yang pernah tersinggung. Buku saya, tulisan saya, sampai itu diunggah, transkripnya dimanipulasi oleh seorang tersangka, Buniani, sudah tersangka dia sebetulnya. Semua orang sudah tahu. Itu jadi ribut. Ini. Ya, betul. Pak Ahok, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut. Dipersembahkan